kembali lagi di channel Sinau Sejarah. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini channel Sinau Sejarah akan membawakan materi mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Stay tune ya di channel Sinau Sejarah dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Oke, sebelum masuk ke materi, seharusnya kita tahu apa itu perbedaan mengenai kolonialisme dan imperialisme. Jadi, kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara ke atas negara lain dengan tujuan untuk memperluas wilayah jajahan. Jadi, mereka menguasai negara tersebut. Nah, kalau imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya atas negara yang telah dikuasai. Jadi, ketika suatu negara sudah melakukan kolonialisme, maka mereka tentu akan melakukan imperialisme. Nah, kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa barat ini sudah ada sejak abad ke-15. Tentunya mereka berlayar ke seluruh dunia hingga akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, apa sih latar belakang dari perlayaran bangsa Eropa ini? Salah satunya adalah adanya ambisi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Nah, gold adalah kekayaan, glory adalah kekuasaan, dan gospel adalah menyebarkan agama. Yang kedua adalah adanya teori heliosentris atau bahwa bumi itu bulat, maka mereka ingin membuktikan lalu melakukan sebuah pelayaran. Dan yang ketiga tentunya yang paling utama adalah mencari rempah-rempah untuk dibawa ke negaranya dan menghasilkan sebuah kekayaan. Oke. Jadi pelayaran bangsa barat ini diawali dengan adanya perjanjian Tordesillas. Nah, apa sih perjanjian Tordesillas itu? Jadi perjanjian Tordesillas adalah terbaginya kekuasaan atas Portugis dan Spanyol. Jadi Portugis diberikan kekuasaan untuk berlayar ke arah timur dan Spanyol diberikan kekuasaan untuk berlayar ke arah barat. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa Portugis adalah negara yang pertama kali melakukan pelayaran ke Indonesia. Nah, Portugis melakukan pelayaran ke Indonesia ini dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Nah, pertama kali mendarat mereka berlabuh di Malaka hingga akhirnya membuat sebuah perdagangan yang terbesar di Asia Tenggara. Kekuasaan Portugis di Malaka hingga sangat berkembang hingga akhirnya mereka mendirikan sebuah benteng yang bernama Benteng Sao Paulo. Meskipun pada akhirnya kekuasaan Portugis ini dapat digagalkan oleh Sultan Babullah dan akhirnya Portugis dapat diusir dari Maluku. Nah, setelah Portugis seperti yang sudah kita tebak adalah yang kedua adalah Spanyol. Nah, Spanyol ini pada 1521 dipimpin oleh Sebastian del Cano yang berhasil berlabuh di Tidore. Meskipun akhirnya Sebastian del Cano ini dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Nah, untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, maka muncullah perjanjian Saragossa pada tahun 1529 hingga akhirnya Spanyol pergi dari Indonesia. Nah, yang ketiga adalah pada tahun 1596 datanglah Cornelis de Houtman dari Belanda. Karena sifat Cornelis ini yang tidak ramah dan sangat kelihatan untuk melakukan monopoli perdagangan, maka ekspedisi ini dapat digagalkan oleh Sultan Banten. Setelah digagalkan oleh Sultan Banten, mereka tidak menyerah. Pada tahun 1598 hingga 1600, banyak sekali orang Belanda yang datang ke Indonesia. Salah satunya adalah Jacob van Eyck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan van Eyck ini membuat banyak sekali pedagang dari Belanda datang ke Indonesia. Oke, next. Selanjutnya setelah kedatangan Belanda di Indonesia, maka Inggris menyusul. Tentu tujuan utama Inggris menyusul ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Henry Middleton pada tahun 1604 hingga 1605. Pertama kali mendarat, mereka ada di Sumatera, lalu mereka pergi ke Ambon hingga akhirnya ke Ternate dan Tidore untuk mencari rempah-rempah seperti lada, cengkeh, kopi, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang kedua adalah adanya James Cook. James Cook sampai ke Batavia pada tahun 1770. Salah satu keberhasilan Inggris adalah pada tahun 1600 ia mendirikan yang namanya East Indian Company atau EIC. Nah, EIC ini adalah
perusahaan dagang yang didirikan oleh orang-orang Inggris. Tapi EIC ini dapat digagalkan oleh Belanda dan akhirnya Inggris pergi dari Indonesia. Seperti yang kita tahu, di antara banyak sekali negara-negara yang pernah menjajah Indonesia, Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Hingga akhirnya mereka berhasil mendirikan perusahaan dagang atau yang biasa disebut dengan VOC. Hingga akhirnya bangsa Belanda mendirikan perusahaan dagang mereka sendiri yang bernama VOC. Nah, VOC ini didirikan di Indonesia pada tanggal 20 Maret 1602 yang dipimpin oleh 17 pemegang saham di Amsterdam atau 17 Heren 17. Nah, apa sih tujuan pembentukannya? Yang pertama, menghindari persaingan dagang sesama Belanda. Nah, yang kedua adalah memperkuat persaingan dagang antar Belanda dengan bangsa Eropa lainnya. Dan yang ketiga tentunya adalah memonopoli rempah-rempah di Indonesia. Nah, keberadaan VOC ini tidak hanya sebagai kongsi dagang, tapi juga memiliki kekuatan politik. Hal ini dia memiliki hak istimewa yang bernama hak oktroy. Hak oktroy ini VOC berarti dia bisa yang pertama mencetak mata uang sendiri, yang kedua mengadakan perjanjian sendiri, yang ketiga adalah memutuskan mereka ingin berperang dengan negara siapa saja, dan yang keempat adalah mendirikan benteng. VOC pun memiliki banyak kebijakan, salah satunya adalah kontingenten. Kontingenten adalah pajak wajib berupa hasil bumi yang harus segera diserahkan langsung kepada VOC. Yang kedua adalah hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi ini adalah menebang kelebihan pohon agar apa? Agar produksinya tetap stabil dan harganya tidak turun. Nah, yang selanjutnya adalah pelayaran hongi. Ini adalah pelayaran menggunakan perahu kora-kora untuk mengawasi penanaman dan perdagangan rempah-rempah oleh petani pribumi. Selanjutnya, akhirnya pada tahun 1799 VOC bangkrut karena pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi, menanggung utang akibat perang, dan kemerosotan moral para pegawai. Banyak yang perebutan kekuasaan dan lain-lain. Nah, dengan dibubarkannya VOC pada tahun 1799 ini, maka kekuasaan di Indonesia kemudian diambil alih oleh pemerintahan Belanda yang pada saat itu di bawah kuasa Perancis. Setelah runtuhnya VOC, maka muncullah masa pemerintahan Republik Batak pada tahun 1808 hingga 1811. Nah, kerajaan Belanda yang pada masa itu dipimpin oleh Louis Bonaparte mengutus yang namanya Gubernur Jenderal William Dandes. Nah, Gubernur Jenderal William Dandes ini pada tahun 1808 mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakan Gubernur William Dandes yang paling terkenal adalah membangun jalan raya pos dari Anyar ke Panarukan dan memaksa untuk adanya kerja rodi. Karena kekuasaan Dandes yang sangat kejam, maka Dandes dikembalikan ke Belanda, ke kerajaan Belanda, dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansen hingga pada akhirnya tahun 1811. Nah, masa pemerintahnya tidak lama ini, kemudian pasukan Inggris datang ke Indonesia untuk menyerang. Jansen dan pasukannya menyerah hingga akhirnya ditandatangani Perjanjian Tuntang. Dengan adanya Perjanjian Tuntang itu, maka Inggris berkuasa di Indonesia. Setelah masa Republik Batak runtuh, maka digantikan oleh masa pemerintahan Inggris pada tahun 1811 hingga 1816. Nah, ini dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Kebijakan Thomas Stamford Raffles ini salah satunya adalah menghapus kerja paksa atau kerja rodi yang didirikan oleh Dandes. Tetapi dia melakukan yang namanya land rent atau sewa tanah. Jadi para pribumi menyewakan tanah dengan harga murah kepada orang-orang Belanda. Nah, pada masa Thomas Stamford Raffles ini juga membagi Indonesia menjadi 16 karisdenan. Nah, yang sampai sekarang masih terjadi adalah adanya Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor itu adalah didirikan oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, Thomas Stamford Raffles juga membuat buku yang bernama History of Java.
Sejak tahun 1811 munculnya Konferensi London menyebabkan Inggris harus menyerahkan kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Nah, semenjak itu Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Nah, Gubernur Jenderal yang bertugas kali ini adalah Van den Bosch. Van den Bosch menerapkan kebijakan tanam paksa pada tahun 1830. Tanam paksa ini sangat merugikan rakyat, merugikan pribumi. Karena apa? Karena pribumi dipaksa untuk menanam sesuai kebutuhan Belanda. Selain itu, waktu tanam yang melebihi usia tanam harus dilakukan oleh para pribumi. Tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak. Hal positifnya adalah para pribumi mengenal banyak sekali jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik. Pada tahun 1870, tanah paksa dihapus dan digantikan dengan adanya politik ekonomi liberal atau politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka ini berarti investor asing berhak bebas untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Mulai diberlakukan politik pintu terbuka, terjadi pengembangan usaha perkebunan di luar Jawa dan sistem kerja paksa diganti dengan kerja bebas. Nah, dampak sosialnya apa untuk pribumi? Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Karena apa? Rakyat pribumi dipaksa untuk menyewakan tanah kepada investor asing dengan harga murah. Hingga akhirnya para pribumi ini banyak yang berhutang kepada rentenir dengan bunga yang sangat besar. Hingga akhirnya sawah-sawah, tanah-tanah milik pribumi dijual kepada rentenir dan para pribumi dijadikan buruh. Nah, dengan dijualnya tanah-tanah ini kepada investor asing, maka ini sangat menguntungkan para investor asing atau menjadi culture person. Nah, para pribumi ini dijadikan kuli kontrak. Berarti di sini dapat disimpulkan pada masa politik ekonomi terbuka terjadi eksploitasi manusia. Dampak positifnya yang kita rasakan sampai sekarang adalah banyak politik pintu terbuka ini banyak meninggalkan jalan raya, kereta api, pabrik gula, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kebijakan politik pada masa hegemoni politik ini adalah adanya politik etis pada tahun 1901. Politik etis ini biasa disebut juga dengan politik balas budi. Hal ini dilatar belakangi karena adanya kritikan dari bangsa Eropa lainnya terhadap Belanda. Karena apa? Karena selama ini bangsa Indonesia sudah memberikan kekayaan alamnya kepada bangsa Belanda. Politik etis lahir setelah adanya sistem tanam paksa dikritik oleh Van de Venter. Nah, pemikiran politik etis ini adalah bentuk dari tanggung jawab moral bagi kaum Belanda untuk mensejahterakan kaum bumi putra. Sistem politik etis ini memiliki 3 kebijakan yang disebut dengan Trias Van de Venter. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah emigrasi, dan yang ketiga adalah irigasi. Yang pertama, edukasi. Edukasi di sini adalah kaum bumi putra yang selain bangsawan boleh mengenyam pendidikan. Tetapi terjadi penyimpangan bahwa yang boleh melakukan pendidikan, mengenyam bangku sekolah hanyalah orang-orang bangsawan dan putra-putra orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua adalah emigrasi. Emigrasi ini adalah persebaran penduduk. Awalnya diniatkan agar tidak melebihi jumlah penduduk yang ada di suatu daerah. Tetapi pada faktanya, persebaran penduduk ini, emigrasi ini hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah melakukan emigrasi nanti dijadikan buruh di daerah-daerah lain. Dan yang terakhir adalah irigasi. Nah, irigasi ini adalah pengairan sawah kepada sawah-sawah pribumi. Tetapi pada faktanya hanya sawah-sawah swasta asing yang diairi. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, terima kasih sudah memberikan perhatiannya kepada channel Sinau Sejarah. Dukung terus channel Sinau Sejarah dengan cara like, komen, dan subscribe.